Apa kabar sobat wirausaha? Kembali lagi di sini barengan sama Angga Sawijaya. Kita ada di Partner Talks dan tidak terasa untuk teman-teman semua, apalagi di sini yang punya adik, anak ataupun keluarga yang masih sekolah, khususnya di SMP, di SMA, bahkan di SD, kita sudah ada di fase 2 tahun belajar di rumah. Nah, dan ketika kita belajar di rumah, ngerasain dong, pasti dinamika dari apa yang seharusnya kita dapat di sekolah, bagaimana caranya kita sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai keluarga yang punya adik-adik ataupun anak kecil tadi yang masih sekolah belajar di rumah, untuk akhirnya bisa tervisualisasi. Dan juga apa yang disampaikan oleh guru dengan PR-PR-nya, tugas-tugasnya itu bisa dikerjakan di rumah dengan bantuan siapa? Dengan bantuan kita semua. Dan salah satunya, bantuan tersebut juga dilakukan oleh salah satu startup asal kota Bandung ini. Ini dia ada School Fest. Ini dia. School Fest ada Kak Kasep dan juga ada Kak Taufik. Boleh kita lepas maskernya, dan tidak terasa juga di Februari 2022 ini kondisi negara kita kembali lagi ya mungkin ya, masih di PPKM sekarang level 3. Ya, level 3 khususnya di daerah Bandung Raya dan juga di DKI Jakarta. Tapi tentunya dengan prokes, dengan vaksin semua, udah 2 ya, mungkin tinggal ketiga ya. Kali ini, Sobat Wirausaha, keyword kita di talk show kali ini bicara tentang education, technology, bicara tentang entrepreneurship, bicara tentang dinamika anak SMA, ya, dan anak kuliahan mungkin sedikit. Dan yang keempat, bicara tentang media, khususnya sosial media. Nah, dari keyword-keyword ini, kita bawa ke dalam satu case, yaitu School Fest. School Fest. Dan boleh berkenalan dari Kang Asep sama Kang Teguh, School Fest itu apa, dan Kang Asep di School Fest sebagai apa, ya, dan mungkin berdirinya itu udah berapa lama? Mungkin dari Kang Asep dulu. Pertama-tama School Fest itu perkenalkan dulu, nama saya Asep Maulana Ismail, dan di sini saya sebagai founder yang pertama kali membuat School Fest. Jadi awalnya School Fest itu hanya sebatas akun auto-base biasa, main face akun base biasa dengan fitur bot dari Twitter, di mana si followers itu bisa saling berkirim pesan dan berinteraksi lewat Twitter kayak gitu. Nah, karena momentumnya waktu itu sangat pas di awal pandemi, dan kita pun berpikir main face apa yang kira-kira bisa bermanfaat untuk siswa. Oh ya udah, anak sekolah deh, karena kita berpikir bahwa anak sekolah itu kan mulai sekolah sekolah online, terus mereka tuh butuh teman diskusi dan bertukar informasi gitu. Ya udah, kita coba buat, dan ternyata alhamdulillah responnya positif. Di hari pertama kita langsung dapat 17.000 followers. Itu organik, nggak ada kita paid promote dimanapun, dan selama seminggu kita udah dapat 52.000 followers untuk School Fest. Gitu. Isu apa saat itu yang diangkat sehingga akhirnya bisa generate followers dan traction sebanyak itu? Sebenarnya kita nggak mengangkat isu apa-apa, jadi kayak kita tuh bikin akun auto-base, terus kita bikin kayak welcome to School Fest adalah bla 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 kayak gitu. Tweet dan di-retweet sama akun saya yang pertama kali. Akun saya juga waktu itu masih 8.000 followers. Diklik retweet, udah saya tinggal tidur, pas bangun kaget notif banyak. Terus wah, udah baru 3 jam udah sekitar 7.000 waktu itu. Kaget juga nih. Dari situ ya terus dipantau sampai akhirnya mentok di 52.000 setelah 1 minggu. Di situ baru naik dikit-dikit. School Fest tuh. Itu lewat yang otomatis ya, posting. Iya, otomatis posting. Jadi bedanya apa ya Kang ya sama yang manual? Sebenarnya itu akun admin biasa, akun sosmed biasa Twitter. Cuman kita bikin program di belakangnya bot sehingga kita bisa ngakses direct message yang masuk. Ketika direct message-nya sesuai dengan format, kita tuh ada keyword SCH tanda seru. Kalau ada SCH tanda seru itu berarti emang message yang dikhususkan untuk followers untuk diposting. Nah, nanti kita nangkap itu dan kita buat sistem antrian. Karena di Twitter kan ada aturan spam gitu kan, nggak boleh spam kayak gitu. Soalnya nih teman-teman dari School Fest ini kebanyakan memang engineer background software engineer ya, lebih tepatnya. Nah, itu kalau kita bicara dari apa itu School Fest dan apa pertama kali yang dilakukan School Fest untuk akhirnya jadi entry point
sampai saat ini ya. Kalau kita bicara sama Kang Taufik nih saat ini. Kang Taufik di sini mungkin bisa ceritakan selain nanti perkenalkan Kang Taufik role-nya sebagai apa dan background keahliannya apa. Dari School Fest ini, Kang Taufik ini apa hal yang menarik yang membedakan mungkin dengan kompetitor existing lainnya? Ya, diferensiasinya apa gitu tentang School Fest ini? Oke. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Taufik Hajami, saya di School Fest menjabat sebagai CPO untuk di produk School Fest gitu. Nah, sebenarnya dari awal tuh kan memang Asep duluan nih yang buat School Fest. Nah, cuman karena dulu tuh saya juga sempat beberapa menjalani startup gitu sebelumnya gitu kan. Nah, Kang Asep ini ngotak ke saya gimana kalau misalkan kita ini nih ada School Fest nih, makanya dari sini yang tadi nih saya ngelihat bahwa di School Fest ini uniknya kenapa? Karena orang-orangnya itu kayak apa ya? Lebih apa bukan disebut militan sih, tapi lebih kayak dia tuh loyal gitu. Nah, itu makanya yang bikin saya wah ini kayaknya sesuatu nih, maksudnya loyal di sini mereka kayak lebih tanpa dibayar pun mereka mau ibaratnya berdiskusi, memberikan jawaban gitu ke teman-teman yang lainnya gitu kan. Nah, makanya di sini saya ngeliat wah ini kayaknya peluang kalau misalnya kita bikin sesuatu ke depannya gitu sih. Dari situ sih. Oke. Dan itu bulan keberapa dari School Fest berdiri? 9 join. Udah lumayan ya. Lumayan. Dan saat itu memang sudah join berapa banyak orang sampai akhirnya mungkin ada persepsi militan dan sebagainya tadi? Waktu Taufik join sebenarnya apa sih? Waktu itu belum ada terlalu banyak. Saya cuma 2 orang. Yang satu tuh dia admin paid promote. Jadi paid promote biasa gitu ya, jualan. Saya admin base, admin Twitter, admin yang nerima laporan dan lain-lain kayak gitu, cuma berdua. Nah, karena Taufik ini teman saya waktu dari SMA sampai kuliah kerja juga sempat bareng. Dan Taufik tuh pernah punya startup juga. Jadi saya pikir pas waktu itu Desember 2020, ini kayaknya School Fest bakal bagus nih, kita bikin startup nih, kita seriusin. Nah, produk yang pertama tuh kita bikin Ambis Notes. Ambis Notes itu kayak aplikasi di mana siswa tuh bisa berbagi catatan. Jadi karena fenomena di online itu siswa-siswa itu lebih aktif di sosial media dan mereka tuh kayak membuat universe-nya sendiri di Twitter, namanya itu Ambisverse, di mana kegiatan mereka tuh di Twitter tuh semacam kegiatan belajar, diskusi, terus sharing catatan dan lain-lain, kuis. Nah, di situ tuh saya melihat bahwa ternyata catatan tuh banyak di Ambisverse berserakan di berbagai akun. Nah, kayaknya ini kalau ada satu portal yang emang menghubungkan semuanya, kayaknya bagus nih. Saya kontak Taufik. Nah, disitulah kita bikin aplikasi Ambis Notes, website dan aplikasinya. Alhamdulillah sekarang user aktifnya ada 10.000. Oke. Jadi Ambisverse ini termasuk jadi entry point-nya School Fest secara keseluruhan sampai saat ini ya. Betul. Ambisverse ini, koreksi saya kalau kurang tepat, jadi ini semacam kayak mungkin kumpulan orang-orang ambis yang di sekolah punya catatan atau mungkin dia ambis banget mengejar prestasi, tapi gimana caranya pasti kan mungkin ada di satu titik mereka butuh atau mungkin kurang di mata pelajaran tertentu. Jadi akhirnya mungkin di situ dikoneksikan oleh School Fest. Oke, itu tadi ya key point pertama teman-teman semua. Jadi teman-teman khususnya yang punya adik anak SMA ataupun kamu saat ini yang masih belajar di bangku SMA dan SMK SMP, SMA, SMK itu bisa sharing catatan di School Fest. Dan saat ini kalau kita bicara School Fest sendiri itu sudah mencapai downloader dan traction dan sebagainya berapa banyak? Untuk aplikasi School Fest sendiri kita baru rilis di Desember kemarin, baru beberapa 2 bulan atau 3 bulanan, itu sekarang udah 60.000 downloaders. 60.000 downloaders ya. Dengan user aktif harian tuh 1.800 sehari. User aktif harian 1.800. Itu yang akses yang aplikasi bukan aplikasi. Itu di luar yang Twitter, di luar Ambis Notes aplikasi. Iya. Aktivitasnya apa di sosmed sendiri? Kalau di Twitter itu emang kita standby, jadi itu kan program bot. Jadi kita standby aja, dia hanya nerima pesan dengan format tertentu lalu meneruskannya di Twitter. Kayak gitu sih. Jadi hanya untuk channeling distribusi informasi dari siswa apps ya. Oke. Nah, itu dia kalau bicara
downloader, traction, dan juga dari 2 tahun itu apa yang dilakukan teman-teman Schoolfest? Kenapa baru rilis apps di Desember 2021? Ya berarti kan mungkin tahun kedua atau Iya. tahun pertama? Tahun kedua. Tahun kedua ya. Apa yang dilakukan Schoolfest? Kenapa begitu lama? Dan mungkin sekaligus stepnya apa aja untuk akhirnya bisa startup enthusiast di luar sana akhirnya memutuskan atau bisa menyimpulkan oke, gue harus rilis nih apps-nya nih. Apa tahapannya mungkin membuat Schoolfest rilis apps sendiri? Ya, mungkin Boleh dari boleh. Cipio. Ya, silakan. Jadi sebenarnya emang dari awal itu kan kita dari mulai berarti waktu awal 2021 kan kita mulai develop untuk Ambis Notes itu kan. Nah makanya dari situ kita belum kepikiran untuk sebenarnya kita udah ada kepikiran buat pengen gimana sih orang tuh lebih mudah untuk ngirim pertanyaan, ngirim manifest lah, ngirim diskusi gitu kan. Nah cuman dulu tuh kepikiran untuk bikin aplikasi karena keterbatasan ya kita kan manpowernya gitu kan. Jadi kita emang yaudah kita fokus dulu untuk awal ini kita di Ambis Note, makanya kita full di Ambis Note selama tahun 2021. Nah lalu di situ kita juga sempat nih ibaratnya kayak apa ya nyari orang lah untuk ngebantuin, cuman ternyata itu nggak maksimal gitu. Jadi kita tuh nunggu malah lama gitu kan, ini kenapa nggak jadi aplikasinya. Ya, akhirnya ya udahlah, karena kita basic juga IT dan kebetulan waktu itu tuh udah mulai kerjaan tuh udah mulai ini, karena kan kita juga sambil kerja ya, jadi nggak bisa full ngerjain aplikasi. Nah dari situ mulai aja kita udah aja sama berdua digarap akhirnya gitu, pada dikit-dikit lah Asep lah ada waktu kerjain, saya ada waktu ngerjain gitu. Makanya kenapa itu waktunya lama, karena emang kekurangan manpower itu sih. Oke, iya itu klasik lah ya. Iya, klasik lah. Tahap awal. Klasik banget. Tapi jangan lihat masalahnya, tapi Iya, fokus ke solusinya Iya, ya, gitu kan. Kita punya keahlian, kita punya laptop, Iya. kita mungkin punya circle terdekat, Iya. optimalkan itu Iya, dulu. betul. Ya, mungkin baru ke yang tahap stage lainnya ya. Iya, betul. Nah, apa yang akhirnya membuat Kang Taufik sendiri bisa yakin dengan mungkin mungkin Schoolfest tadi itu udah menjalankan aktivasinya ya, Iya. lewat Twitter dengan dari pertama udah punya tadi model bisnis yang sharing catatan dari awal. Belum, itu keidean tuh setelah 9 bulan justru. Oh, oke, nah itu dia 9 bulan. keywordnya ya. Setelah 9 bulan berarti selama 9 bulan awal itu ngapain aja? Nah, kan karena 9 bulan awal tuh baru saya sama teman paid promote, tapi teman itu lebih aktif ke paid promote sama customer. Kita udah buka ads gitu ya, advertising. Nah, di sana saya mantau pergerakan Ambis First gitu. Ini tuh Ambis First tuh ke arah mana, apa aja kegiatan yang mereka biasa lakukan kayak gitu. Nah, yang pertama membuat saya kayak wah ini kayaknya bisa nih. Nah, itu ketika salah satu aktivitasnya sharing catatan kayak gitu. Oke. Selain sharing catatan ada banyak sih kayak update progress. Dia tiap hari tuh kayak ngeposting saya belajar ini gitu. Kayak gitu. Terus mereka juga berkelompok berdasarkan universitas tujuan. Kalau misalnya ada sama, kita temenan, kita sharing belajar apa kayak gitu. Itu titik temunya Ya gitu. Terus ada juga study with us sama discuss with us. Nah, itu tuh mereka kayak ngadain Zoom meeting. Kalau study with us itu lebih ke on cam, tapi kita belajar masing-masing. Kalau discuss with us itu ada tutornya biasanya, dan itu mereka dari mereka sendiri gitu, volunteer. Nah, itu yang kita sekarang coba aktifkan di Schoolfest SWM sama DU. Oke, berarti 9 bulan pertama itu nggak expect ya akan Nggak. jadi seperti ini, tapi Nggak. expect-nya sebagai satu akun Twitter untuk media sharing, betul. ya, media sharing untuknya tadi orang ambis-ambis tadi itu berbagi catatan, berbagi informasi ya. Iya, berbagi informasi. Berbagi informasi aja, Apapun masih, ya. masih benar-benar masih general ya, Iya, general. masih main dan masih general sekali. Yang kemudian akhirnya ternyata dapetin nih mungkin trafficnya lebih banyak orang Iya. yang ambis-ambis yang mungkin gue ketinggalan pelajaran ini Nah, nih iya, gitu kan, betul. atau gue suka pelajaran tertentu dan siapa yang suka juga Iya, gitu, betul. atau tadi ketemu dengan para orang-orang yang punya satu tujuan ke universitas tertentu betul, gitu ya, betul. sehingga mungkin di situ dikerucutkan, itulah ini jadi fokus Schoolfest Iya. ya di tahap kedua mungkin ya. Iya, tahap kedua. Bahasanya ya, tahap kedua. Dan akhirnya bagaimana caranya CPO sendiri membuat
Iya, MPV mungkin ya. MVP dari beberapa traffic dan beberapa mungkin model bisnis tersebut supaya akhirnya fit dengan market. Itu tuh gimana tuh Kang caranya, Kang? Jadi awalnya emang waktu pertama kali Asep mengontak saya itu, saya juga udah lama nggak main Twitter gitu kan. Jadi ini tuh apa gitu, artinya apa? Makanya di bulan awal saya gabung di Schoolfest itu lebih ke belajar belajar Twitter justru. Ini Twitter itu maksudnya apa? Kayak gini kan balik lagi lah belajar. Nah disitu kan biasa kayak kata apa sih anak-anak startup kan biasanya, awal tuh dari problem dulu gitu kan biasanya. Makanya saya sama Asep tuh pertama gabung tuh udah kita breakdown dulu problem ya, termasuk yang tadi yang catatan yang berserakan. Nah makanya dari situ kita coba. Nah dulu tuh saya juga sempat kenapa saya ngelihat Schoolfest ini ibaratnya bakalan keren lah gitu ke depannya, karena dulu aja sebelumnya gitu untuk dapat 1000 user aja susah banget gitu kan. Makanya ketika Asep datang ini follower sehari itu nyampe 17.000, wah ini berarti ada sesuatu gitu kan. Makanya saya udah nggak apa-apa lah ibaratnya, nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa kita bareng-bareng aja kita bangun. Makanya dari pengalaman sebelum dan biasanya ini kan startup itu pengennya yang apa ya, wah gitu kan kebanyakan ya. Ini pengen aplikasi yang perfect gitu ya. Kita pengalaman ya udah yang penting kita jalan dulu, namanya kita bikin dulu aja platform yang gampang lah ibaratnya, kita cari aja yang kayak apa ya, ibaratnya dari WordPress pun jadi kan gitu untuk satu produk, jadi nggak jadi halangan lah waktu awal emang. Udah ini kita ada kurang research, udah WordPress dulu aja jalan gitu. Ya udah kita jalan dulu di WordPress. Terus nanti kita begitu ada maju ada modal dikit nih, udah kita develop aplikasinya gitu sih. Jadi yang penting kita ada peluang apa, problem apa, udah kita solusikan walaupun belum sempurna lah ibaratnya gitu. Nah kita update sedikit-sedikit. Oke. Gitu. Dan dari stage bangun apps lewat WordPress itu apa Kang saat itu fitur pertama kali mungkin traffic yang dibentuk? Fokusnya kemana? Fokusnya ke yang tadi, yang catatan gitu kan. Jadi kita pengennya gimana orang tuh dapat gampang bedanya lah. Bedanya apa kalau lewat Twitter sama lewat WordPress? Bedanya kan bisa dicari gitu, terus kita juga bisa upload materi dan orang-orang pun bisa upload materi gitu. Kalau Twitter kan terlalu luas ya. Dan itu masih ada link wordpress.com.schoolfest? Enggak sih, enggak. Langsung yang habis.com itu sampai sekarang tuh masih WordPress gitu. Makanya kita nggak terlalu muluk-muluk pengen produk yang bagus dulu. Yang penting kita jalan dulu, kita bisa menyelesaikan dulu problem. Mungkin nanti kalau udah ada dana ya bisa kita upload gitu sih. Nah dari situ berarti sekarang sudah convert ke dalam apps semuanya. Ya, apps semuanya. Dan yang di apps ini fiturnya sudah ada apa aja? Yang pertama itu diskusi, yaitu manifest, itu kirim ke Twitter gitu kan, pertanyaan-pertanyaan. Terus ada Ask Me itu jadi kayak ya semacam Ask FM gitulah. Nah jadi kan anak sekolah kan banyak yang pengen nanya nih ke teman tapi pengen rahasia gitu, pengen tahu. Nah itu juga ada dari ketika di online itu bisa langsung masuk ke aplikasi. Di aplikasi ada list pertanyaan orang lain gitu ke kita. Terus juga ada grup belajar itu Telegram. Nanti dia walaupun cuma nge-redirect sih ke Telegram gitu. Terus ada juga yang Ambis Note ini udah kita masukin ke aplikasi. Terus kita juga udah launching, ya sebenarnya belum launching sih, baru di app aja. Itu fitur curhat. Ya kan sekarang banyak tuh ya anak-anak sekolah yang ini galau atau misalkan ada berbagai macam hal ya. Udah kita akhirnya itu udah ada fitur curhat sama dengan bareng psikolog-psikolog yang masuk di tim kita gitu. Terus ada juga apa lagi sih? Udah sih itu. Sama ini skor UTBK. Nah, kita juga ada di aplikasi itu, kita bisa ngecek nih kalau misalnya teman-teman pengen masuk ke jurusan mana dan kampus mana, kita bisa ngecek di situ batas atas batas bawahnya kira-kira skornya harus berapa nih. Itu buat acuan kita belajar kayak gitu. Nah, itu ngejawab soal atau upload soal? Itu lebih ke skor. Jadi skor tahun kemarin yang lulus UTBK tuh masuk misalnya jurusan informatika ITB, itu tuh skornya berapa kayak gitu. Jadi teman-teman yang Schoolfest yang di Twitter yang dia itu udah lulus UTBK, dia tuh kita minta untuk input data bareng. Jadi ada sekitar 2.600 data di sana dan kita bisa lihat gitu untuk jurusan ini tuh rata-rata skornya berapa kayak gitu, minimalnya berapa. Terus di situ ada juga kan karena sifatnya sukarela, di sana kalau ada kontaknya yang bisa dihubungi kalau misalnya dia pengen nanya-nanya gitu. Itu fitur juga. Terus ada fitur trivia. Trivia itu semacam
stylenya kayak Instastory tapi teks, tapi itu tuh kayak informasi singkat yang apa? Yang bermanfaat, fakta menarik gitu. Kayak misalnya Indonesia dijajah sekian tahun gitu. Terus kayak misalnya apa? Makhluk paling usianya lama itu apa kayak gitu. Yang berhubungan dengan sains kayak gitu. Itu kan kalau gabut tinggal next kayak gitu, itu ada fiturnya. Oke. Dari kompleksitas segitu dari Schoolfest, berapa orang yang in charge untuk operate semua itu? Kalau operasional kita untuk operasional bukan untuk pembuatan ya. Operasional tuh kita sebenarnya yang banyak itu di Ambisnotes. Karena Ambisnotes kita membentuk tim sendiri yang emang dia nyari catatan di Twitter. Terus dia minta izin ke yang pembuatnya, boleh nggak kita masukin di Ambisnotes, tapi kita juga nggak ngehilangin ownership-nya gitu. Di bawahnya kita tulis juga sumbernya dari siapa kayak gitu. Nah, itu tim yang banyak itu ada sekitar 10 orang. Itu dan itu juga volunteer dari Schoolfest. Oh, wow. Volunteer? Iya. Oh. Kita volunteer sekarang yang tergabung di grup ada 200 orang. Dan sekarang tuh kita batch 2. Kita udah batch 2. Oke. Nanti batch 3 Maret. Oke, itu semacam internship lah ya. Ya, semacam gitu. Karena dulu tuh banyak yang penasaran kayak pengen gabung di Schoolfest, pengen tahu rasanya sih di dalam Schoolfest tuh ngapain aja kayak gitu. Yaudah kita ngasih kesempatan ayo kita bareng-bareng gitu. Kan yang daftar juga sampai 2.000 gitu. Iya, Dalam berapa hari? 3 hari waktu itu. Kita buka tuh niatnya seminggu, terus ketika 3 hari itu udah nyampe 2.000 kita tutup karena pusing juga nanti seleksi. Gimana Kang supaya akhirnya bisa mereka tertarik untuk ikut program itu? Kalau untuk benefit sendiri kita ada apa? Kita ngasih sertifikat keaktifan volunteer yang mana itu kan dibutuhkan juga untuk mereka gitu. Terus kita juga ngasih sedikitnya uang jajan untuk ganti pulsa kayak gitu kan. Terus juga kita nah untuk anggota komunitas untuk khusus yang batch sekarang tuh kita mulai bikin ada self development. Jadi kita ngadain kayak ngundang seseorang nih untuk bahas misalnya digital marketing atau wirausaha nih, misalnya wirausaha untuk pelajar bekal gitu. Kita ngundang yang profesional terus kita sharing di situ khusus volunteer Schoolfest kayak gitu sih benefitnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan saat ini Kang Asep sebagai CEO, apa Kang targetnya di 2022 ini? Schoolfest ini akan ada program apa aja? Tentunya dengan apps yang sudah rilis. Apa aja dari 2022 ini yang mau dilakukan? Untuk di tengah planning di 2022 sendiri, kita tuh untuk aplikasi kita bakal nambahin fitur curhat yang tadi, terus juga fitur event, di mana teman-teman tuh bisa mempromosiin event secara gratis di sana, dan tentunya bakal diakses oleh banyak orang. Terus selain itu juga kita bikin dua aplikasi lagi yang rencana tuh pertama tryout, itu kita kerjasama sama bimbel pendidikan juga. Terus yang kedua tuh aplikasi latihan soal yang bentar lagi baru rilis gitu. Itu sih. Oke. Itu ya. Jadi di 2022, apalagi bulan Maret April ini juga waktunya ujian. Iya, waktunya ujian. Untuk anak SMA. Iya, SMP juga. Oke, sama ya, SMA, SMP. Jadi suka ini nggak, Kang ya? Maksudnya saya termasuk generasi yang sistem kebut semalam. Ya, betul. Nah, dari sistem kebut semalam itu ada solusi nggak, Kang? Gimana caranya? Atau mungkin ada campaign nggak yang apakah cara itu memang tetap yang paling tepat untuk kita Indonesia gitu kan, Indonesian gitu kan, atau mungkin ada cara lain Kang yang mungkin Schoolfest sendiri concern untuk hal itu? Nah, untuk aplikasi Latsol ini sebenarnya berangkat dari masalah itu, karena teman-teman tuh kan kebanyakan kebanyakan sistem kebut semalam, dan biasanya hari-hari akhir tuh semua potensi keluar kayak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya nggak baik gitu kan kalau misalnya kita sistem kebut semalam. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita coba bikin kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat aplikasi latihan soal, di mana latihan soal itu nanti siswa itu diberikan latihan soal harian yang harus dikerjakan hari itu juga. Jadi terpaksa harus ngerjain kayak gitu. Nah, di situ membantu teman-teman juga untuk memahami lebih ada waktu. Ini kalau misalnya nggak paham tuh ada waktu lebih banyak gitu dibanding dengan sistem kebut semalam. Kalau nggak paham di hari itu, besoknya ujian kayak gimana gitu kan. Nah, selain latihan soal, kita juga ngadain fitur juga di aplikasi itu tuh kalau misalnya kebingungan, kita bisa baca materi yang disediakan, atau juga bisa tanya teman belajar. Nah, teman belajar ini volunteer juga. Jadi teman belajar untuk jawabin soal. Sistemnya kayak Gojek gitu. Jadi kalau misalnya bingung, pencet, bertanya tentang apa, kirim, nanti ke semua teman belajar ngirim. Pertama ngambil, dia bakal dapat poin kayak gitu. Oke. Sekarang sejauh ini, Kang Taufik, puas nggak dari apa yang Schoolfest mungkin lakukan dan capai mungkinnya sampai bulan ini gitu. Dan gimana kalau mungkin
untuk akhirnya teman-teman semua yang sedang menjalankan bisnis juga, yang khususnya startup di bidang IT, untuk akhirnya mereka biasanya kan ada masalah ya, atau mungkin dinamika itu di engineer background ya, untuk engineer support ya gitu kan. Karena kalau kita bicara startup IT, nggak cukup lu jago bisnis doang ya, gitu, atau marketing ya, harus ada yang hackernya ya gitu kan. Nah, Kang Taufik, puas dengan pencapaian Schoolfest sampai saat ini? Sebenarnya kalau puas nggak puas ya kita nggak pernah puas ya, karena pengen terus upgrade gitu. Cuman dengan pencapaian teman yang udah mulai, misalnya di lingkungan Schoolfest yang udah berusaha keras sih, buat saya sih ini udah suatu hal yang sangat luar biasa buat saya gitu ya. Sama gitu sih. Oke. Dan kalau bicara tadi itu, gimana solusinya Kang gitu untuk akhirnya teman-teman di luaran yang punya startup IT bisa akhirnya maintain atau mendapatkan, menjaga orang-orang engineer-nya, atau mungkin mendapatkan atau menjaga ya, dua hal itu, bagaimana mendapatkan dan juga menjaga. Ya. Kalau misalkan untuk mendapatkan sih mungkin bisa banyak hal ya, dari sekarang kan udah banyak lowongan loker kayak gitu. Cuma emang nggak segampang itu sih untuk mendapatkan orang teknik yang satu frekuensi lah sama kita gitu. Cuman untuk memaintain, jelas orang teknik kan terutama informatika itu kan orang ibaratnya harus dengan pikiran yang tenang gitu lah. Ide-ide itu muncul ketika kita tuh tenang dan nyaman lah gitu di situasinya. Makanya kita tuh sekarang walaupun ada tim lah, ada karyawan gitu, kita tuh lebih ke udahlah kalau misalnya emang lagi nggak mood pengen di rumah, ya udah di rumah aja gitu. Jadi bukan kayak korporat banget gitu. Gitu sih. Jadi ya karena itu pun yang saya alami gitu, itu buat saya sih nyaman gitu. Jadi kita nggak terlalu ditekan untuk apa, yang penting kerjaan beres udah gitu sih. Makanya itu sih untuk maintain mungkin lebih ke pendekatan situ sih kalau menurut saya. Oke. Dan gimana caranya Kang Taufik di sini? Jadi kita coba membahas tahap pertama bisnis untuk di industri IT yang kita tadi asumsinya kalau Schoolfest itu udah punya traffic dan traction duluan lewat channel sosmed Twitter ya gitu kan. Dan akhirnya kemudian diaktifasi di tahap kedua bahwa memang kita yakin nih service atau produk apa yang akhirnya tepat ya. Di situ kan mungkin akhirnya sesuai kan. Oke, ini ada marketnya nih. Ya, ada marketnya, tinggal mungkin gimana caranya ini dimonetize untuk akhirnya bisa menghasilkan pendapatan dari situ ya tentunya. Dan untuk akhirnya kita bisa ada di fase kita tahu dari service kita tersebut ini proven atau enggak, dan akhirnya untuk kita memonetize, ada beberapa model bisnis apa Kang yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua untuk caranya kita memonetize bisnis kita? Dengan mungkin case-nya dari Schoolfest sendiri. Kalau dari Schoolfest sendiri, sudah dari awal itu kan emang kita dianugerahi dari awal itu traffic yang besar gitu ya. Nah itu berbanding terbalik dengan startup sebelumnya gitu, startup saya sebelumnya. Makanya di sini. Kalau startup sebelumnya itu di industri edukasi juga atau? Enggak, beda, itu di industri UMKM gitulah. Gitu. Nah itu kan ibaratnya untuk dapat ya tadi saya bilang untuk 1000 user aja kayaknya susah banget gitu. Nah makanya dari sini ketika benar-benar ada marketnya gitu kan, ada orang, ada masa di dalamnya, ya udah yang pertama kita lakukan ya kita survei ya. Karena kan kita juga selain kita survei, kita juga ngelihat lah, sering lihat di timeline, sering lihat dari keluh kesah teman-teman di Twitter gitu kan. Oh ini problem-problemnya tuh apa aja. Nah kita kan makanya kita list tuh problem-problem yang ada. Nah dari situ kita pikirin teknologi. Kita nggak mikir dulu teknologi yang bagus ya. Yang penting kita tuh bisa membuat sesuatu hal apa yang bisa menyelesaikan problem itu gitu. Dari situ, karena yang dari awal itu kan, wah ini catatannya nih, nyari catatan susah, udah kita bikin satu hal yang bisa ngumpulin catatan. Nah ini kita buat itu fokus. Nah yang keduanya kan ini ada yang pengen ngirim tapi susah, harus di fallback atau misalkan nggak tahu nih kapan dibalasnya sama orangnya. Akhirnya kita bikin aplikasi Schoolfest yang ketika ada balasan itu bisa dapat notifikasi segala macam. Itu sih yang penting, kita ya terus aja mendengarkan keluhan sih. Oke. Kang Asep, apa yang Kang Asep lihat Schoolfest 5 tahun lagi? Akan jadi seperti apa Schoolfest?
Yang saya lihat untuk saat ini ya, Schoolfest itu akan jadi sosial medianya anak sekolah, dan aplikasi kita itu bakal jadi one stop app aplikasi buat sekolah gitu. Jadi semuanya ada di sana, mulai dari diskusi, nggak tentang belajar aja, diskusi, belajar, berbagi catatan, berbagi informasi, sharing event dan lain-lain itu bisa dilakukan di satu aplikasi kayak gitu. 5 tahun ke depan. Oke, dan saat ini Schoolfest sudah ada yang mendanai atau belum? So saat ini kita alhamdulillah masih bisa dengan bootstrapping memutarkan uang yang ada gitu. Tapi ada rencana untuk untuk mencari investor kayak itu ada. Oke, iya. Dengan tadi itu kalau kita bicara revenue streams, Schoolfest di tahap awal itu mendapatkan berapa? Saya dengar dulu sampai ratusan juta ya? Ya, untuk sampai saat ini sih dalam setahun itu udah hampir 200. Setahun 2021. Dahsyat, Ya. mantap. Dan dari sisi product development, apalagi yang ingin dikembangkan yang jadi fokus utama mungkin di tahun kelima tadi, Kang Asep, dengan mungkin tadi visinya CEO sendiri? Kalau produk kan kita nggak tahu ya ke depan teknologi apa yang terbaru gitu ya. Cuman untuk saat ini bahwa di aplikasi itu ya ibaratnya udah ya ibaratnya puncaknya gitu kan, yang sekarang itu ya mungkin ke depannya kayak yang metaverse apalah itu ya kita juga bakalan pengen ikutin ke sana gitu. Cuman untuk saat ini memang dengan resource yang ada sih ya udah asalkan misalnya pengen yang tadi itu one stop aplikasi untuk edukasi, makanya kita merancang nih walaupun satu-satu kayak pertama Bisno terus bikin apa begini, nah kita gabungin lah di satu aplikasi itu gitu biar maunya CEO ini tercapai lah gitu. Satu aplikasi itu siswa bisa ngapain aja gitu, banyak hal lah gitu dengan aplikasi itu sih. Oke. Menarik Sobat Wirausaha ya. Satu pertanyaan terakhir ya, dari Kang Asep dulu. Kang Asep, berarti saat ini kalau BOD, Board of Director ada total berapa, Kang Asep? Ada 3. Ada 3, Iya. satunya sebagai Chief apa? CMO. Oh, oke, Chief Marketing. Iya, Dan Chief kalau Marketing. untuk middle manajemennya ada berapa orang? Ada sekitar 10 deh ada untuk ya. middle manajemennya. 10 itu role-nya apa aja, Kang? Ada admin paid promote, Oke. ada customer service, Oke. ada leader divisi, ada Oke. finance, Oke. dan ada community manager. Oke. Itu Instagram, Oke. YouTube, Oke. desainer, Oke. apalagi ya? Desainer juga 2 sih. Oh, desainer 2. Oh, oke. Ya ada beberapa juga sih yang di YouTube juga ada 2 kayak gitu. Oke, berarti itu memang di lead sama satu orang langsung ya? Iya. Sebagai content creatornya dan sampai editor dan sebagainya, Iya. sampai posting juga ya? Iya. Dan YouTube, Instagram beda-beda orang ya? Iya. Oke. Dan kalau di fase itu tentunya mungkin udah di tahun kedua ya, mungkin baru seperti itu ya? Iya. Tahun pertama mungkin ya everything by your own skill lah ya? Iya, kayak gitu, betul. Iya, Chief Everything Officer. Iya, ya. Nah, itu dia teman-teman semua. Dan kalau kita bicara tentang pengalaman terdahulu, Kang Asep, Kang Taufik, dan cerita-cerita kegagalan yang sebelumnya, pasti kan juga Schoolfest ada di fase sekarang melewati fase jatuh bangun ya, dan bahkan ada lagi nih yang siap mungkin datang ya, pasti kan, maksudnya karena entrepreneur is never ending story ya gitu. There's always problem ya. Beres ngurusin mungkin tadi ya sistem apps, rilis, ternyata kan masalahnya mungkin di traffic ya gitu. Gimana caranya nih datangin traffic? Gimana caranya maintain user supaya yang download tadi itu nggak ngedelete gitu kan ya? Gimana caranya mungkin bisa re-download lagi dan sebagainya ya? Dan itu kan jadi satu challenge ya kan untuk para startup enthusiast gitu. Apa yang bisa dibagi kesulitan-kesulitan atau mungkin kegagalan-kegagalan yang lalu yang akhirnya akan bisa fight lagi, yang bisa akhirnya bangkit lagi dan terus sesuai dengan mungkin target dan juga keyakinan Akang? Apa Kang pain problem atau mungkin pain condition yang mungkin bisa di-share yang akhirnya Akang bisa fight lagi, bisa berdiri lagi untuk akhirnya fokus ke target-target? Salah satu titik jatuh bangunnya Schoolfest itu waktu akun Twitternya suspend. Oh. Kita pernah suspend waktu itu ketika tepat satu minggu karena mungkin Twitter traffic ya. Trafficnya tidak rasional mungkinnya menurut Twitter, kita kena suspend dan di situ langsung muncul tuh Schoolfest 2, Schoolfest 3. Ya dan Lava itu sama banget, Bio sama banget itu. Mungkin itu mereka dari ingin sendiri atau enggak orang lain, jadi kayak ingin mencuri Schoolfest kayak gitu ya, momen.
Tapi alhamdulillah dari situ kita pelajari lagi gitu untuk perbaikan sistem, dan kita juga ngontak orang Twitter. Alhamdulillah satu hari balik lagi kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh lebih ke ini sih, lebih ke pengalaman pribadi. Ini kan selama ini tuh sampai 2021 kita masih kerja. Jadi kita nggak ada yang full entrepreneur gitu. Saya kerja, Taufik kerja, Fikri juga sih mau kerja. Nah, mulai di tahun 2022 ini baru saya nih yang udah agak full gitu di School Fest. Nah, itu tuh sebenarnya agak bimbang tuh dalam arti ini bener nggak ya, bisa nggak ya kayak gitu. Tapi mencoba ini sih untuk tahu kita bisa atau enggaknya kan kita harus nyoba. Ya udah kita coba deh mumpung ada kesempatan kayak gitu sih. Lebih ke menyemangati dirinya. Ini kapan lagi nih ada lagi kita. Mungkin kalau nggak sekarang nggak mungkin nih ada School Fest 2, School Fest 3 gitu kayak gitu. Tapi berarti saat ini Kang Taufik juga full time atau freelancer Kang di project-project luar? Statusnya saya ini aja freelance gitu, ada yang full time juga. Dan Kang Asep sudah full entrepreneur ya? Ya, saat ini full. Ya full bisa dibilang. Dan berarti traffic atau activation atau daily activity di School Fest sendiri yang Kang Asep handle day by day-nya apa aja Kang? Kalau saya lebih ke memikirkan revenue stream baru terutama. Terus kita juga ngejalin kerjasama apa nih yang kita bisa optimasi bareng sama School Fest kayak gitu. Terus juga handle komunitas juga sih ada, karena kita kan emang base-nya community. Kita harus, karena emang dasarnya saya yang handle community, jadi ya mau nggak mau pasti bakal ke saya gitu. Tapi sekarang udah ada tangan keduanya lah gitu. Jadi saya tinggal review ini ada masalah apa ya kita jelasin kayak gitu. Kalau Akang berarti day by day-nya selain mungkin handle project-project di luar di School Fest, apa aja Kang day by day-nya? Kalau saya ya karena kan udah mulai ada tim ya di School Fest juga, makanya tiap hari itu saya review ini aja sih, apa aja yang mau dikerjain, terus target-target yang dikasih dari leader itu, dari CEO kan dapat nih kita pengen launching aplikasi kapan, ya udah kita breakdown dengan kapasitas orang yang ada, ya udah perharinya tuh minimal apa aja yang dikerjain gitu. Jadi saya bikin task listnya sih, bikin target-target dan itu pun nanti setiap hari juga ada review sih, setiap sore misalnya ini udah beres apa aja, terus kalau misalnya ada yang telat ya baik saya juga laporan nih kayaknya nggak akan bisa bulan ini gitu. Terakhir tadi Kang Asep sudah share cerita atau pesan untuk teman-teman semua yang lagi menjalankan usaha, yang Akang juga bisa share untuk terkait dengan, karena ada masuk juga DM di kita Kang gitu kan, gimana ya Kang cara punya pendapatan tambahan dari pekerjaan tetap yang saat ini dijalankan. Mungkin tahapan apa yang Akang bisa mungkin share sehingga Akang mungkin itu kan sesuatu yang sudah Akang lakukan kan sebelumnya kan. Tahapannya seperti apa, dan satu pesan atau statement apa yang mungkin bisa di-share ke teman-teman di luar sana untuk akhirnya bisa melewati dinamikanya wirausaha dan mungkin sambil bekerja untuk akhirnya tetap fight apapun itu kondisinya. Jadi emang dari awal itu kondisi waktu begitu lulus kuliah tuh mulai kan kerja tuh. Nah, di situ pun saya udah mikir nih, kayaknya pengen bikin sesuatu yang ibaratnya berguna buat banyak orang, dan di situ kan emang kapasitasnya belum ada modal ya. Dan baru lulus. Nah, dari situ saya tiap pulang kerja itu bikin aja sesuatu gitu. Dari dulu tiap pulang kerja atau misalkan sebelum berangkat kerja ya udah memaksimalkan waktu yang ada gitu, bikin sesuatu. Walaupun waktu itu dulu gagal juga, cuman alhamdulillahnya kepake di beberapa tahun kemudian gitu, justru malah kepakainya benar. Jadi menurut saya sih untuk ini ya maksimalkan aja waktu yang ada gitu, karena kebetulan saya bisanya di program, ya udah bikin program aja gitu, walaupun ibaratnya coba-coba gitulah ya, siapa tahu kan kedepannya juga berguna gitu. Menarik sekali sobat School Fest ya. Jadi kalau teman-teman semua di luar sana pengen visit account School Fest, ada di Twitter di @schoolfest. @schfest. SCHFest ya, S-nya 2 ya. Dan sama dengan mungkin yang lain account sosial media yang lain. Dan terima kasih sobat wirausaha yang sudah menyimak Partner Talks hari ini bersama School Fest. Dan tentunya kalau kita bicara perjalanan wirausaha, perjalanan yang tadi ya tidak ada endingnya.
ya akan selalu ada masalah. Habis kita selesai dengan masalah marketing, akan ada masalah di modal. Ya. Habis modal mungkin dikasih dari investor, ternyata kita harus ada target, ya, penjualan, dan traffic, dan converter, traction, dan sebagainya. Tapi percayalah ketika memang teman-teman semua tertarik dan memang menyukai ya di industri wirausaha, apapun itu ujiannya, apapun itu dinamikanya, kelak pasti akan ada hasil yang sebanding. Ya, jangan melihat Pak Nadiem kondisi saat ini ya. Jangan melihat Sandiaga Uno kondisi saat ini. Tapi yang harus kita lihat sudah berapa kali Pak Nadiem gagal dan akhirnya bisa bangkit lagi, dan sudah seberapa kali juga Bang Sandi akhirnya dia gagal ya jadi capres, gagal jadi wapres, wapres ya, cawapres, dan juga calon gubernur ya, jadi gubernur, dan sampai saat ini ternyata jadi menteri ya gitu. Dan masih panjang tentunya perjalanan lain. Dan itu dia perjalanan hari ini dari Schoolfest, dan kita nantikan perjalanan dan prestasi-prestasi Schoolfest lainnya, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam wirausaha.